Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kliwon pertama ya, habis Lebaran. Dan Lebaran kita pengajian sekali langsung kliwonan malam ini. Alhamdulillah, di luar dugaan yang datang jamaah banyak. Karena baru 2 kali pembukaan ini ya. Memang jamaah manakib luar. Dan insya Allah saya pastikan hall di sini Agustus, kliwon di bulan Agustus itu kira-kira tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Sudah siap semuanya? Siapa yang kita kholin? Pertama kita mau kholin kedua orang tua kita, nyelamatin orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus Sultan Aulia Syabdul Qadir. Jadi kita cantolkan, kita gandengkan ya, kita nyelamatin orang tua tapi digandengkan kepada Syabdul Qadir Jilani. Supaya apa? Ya supaya nyampe, diwasilahkan, digandono. Biaya murah tapi barokahnya luar biasa. Coba kalau kamu mengkholin orang tua kamu sendiri, datengin orang segini banyak, berapa miliar uang kamu? Hah? Betul apa enggak? Tapi dengan khol bersama karena cinta kita bisa mengkholin orang tua yang mungkin selama ini tidak semua, kadang tiap tahun kita mengkholin orang tua. Jadi malam ini adalah kliwon pertama. Bulan Juni ini gak ada kliwon. Nanti Juli kliwon, baru kliwon lagi nanti Agustus kita kholan. Nanti tanggal 20 apa nih? Juni saya ada acara di Tegal. Nah ini untuk panitia ini kiai-kiai semua. Panitianya kiai-kiai. Termasuk beliau hadir, Kiai Haji Syarqawi dari Tegal. Ternyata hidayah itu sulit. Beliau sudah berkali, kliwon kemarin datang berapa kali, pas hari Jumat juga datang ya Kiai. Saya punya saudara ipar, namanya Kiai Dirjo. Sampai saya bilang, Kiai, kalau sampean pengajian dibayar, saya bayar 10 kali lipat. Saya minta tiap kliwon datang. Susah juga. Ini saudara apa daklit? Edizio. Ya saya mau belak-belakan aja. Ternyata ngajak orang itu susah. Betul nggak? Hidayah, mengumpulkan satu orang itu susah, apalagi ribuan orang kayak begini. Susah. Ini saya buat perbandingan saja. Saudara ipar saya itu kiai. Setahun sebelumnya sudah ngomong, Kiai saya minta, Om saya bilangnya, Om Dijo, saya minta setiap kliwon sampai kosongin waktunya. Saya minta untuk ngisi di Kerawang. Wajar dong saudara ipar kan, benar nggak? Ya. Cuma sekali atau 2 kali datang, tapi itu nggak repot terus kan? Ternyata susah. Padahal kalau datang di sini nggak gratis saya, ongkos tetap saya ganti ongkos. Tapi bukan masalahnya di ongkos atau tidak, saudara atau bukan. Abu Jahal itu saudaranya Rasulullah, pamannya Abu Jahal Abu Lahab. Artinya apa? Ngajak kebaikan itu susah. Apalagi orang yang awam, ya. Orang yang alim aja susah pada yang dikir, apalagi yang awam. Tapi zaman sekarang kadang kebalik, ngajak yang awam lebih gampang ketimbang ngajak yang alim. Betul nggak? Betul nggak? Susah. Sudah tahu kumpul orang banyak di situ ada kekuatan Allah. Sudah tahu bahwa ini kok langsung ke inti saya ya. Perasaan belum, bukan gimana di saya ini. Dan nggak apa-apa lah, apa adanya aja udah. Adanya begini-begini aja, terlalu
Mukadimahnya nanti gak kena intinya. Terlalu banyak pemanasan keburu keluar gak enak malam belakangnya. Masuk inti aja sudah. Oh iya, kan dulu dah sebelum intinya. Malam ini pula, ya, malam ini sekalian saya launching gula Al-Baghdadi. Jadi bagi yang belum, saya wajibkan. Kalau sudah wajib, jalanin dong. Kamu di rumah butuh gula nggak? Butuh gula nggak? Nah, apa susahnya gula kamu ganti dengan gula Al-Baghdadi? Satu, lebih sehat, ya, lebih ekonomis. Jadi kalau kamu masih bandel nggak pakai gula Al-Baghdadi, katanya cinta apa itu? Dulu, ya, coba kalau jamaah itu mau jamaah apa saja punya loyalitas yang luar biasa. Oh, apa yang diproduk di jamnya itu aja kamu jalankan. Betul nggak itu? Dulu air sama dijalanin, airnya dijalanin, uangnya nggak dikembaliin. Rokok juga saya pernah ngelanin rokok, alhamdulillah. Awalan enak pada bawah, ujungnya pada nggak setoran, dia bangkrut juga saya. Coba loyalitas itu bukan hanya bagaimana kita bisa membangun ekonomi, ya, kalau kita tidak punya loyalitas. Setuju tidak jemaah ya? Siapa yang sudah beli gula Al-Baghdadi coba angkat dulu deh. Berarti banyak yang belum. Tadi sudah ditunjukin belum di luar? Kenapa kok nggak beli? Yang nggak beli saya nanya, kenapa kok nggak beli? Saya cuma nanya doang. Kau sungguh terlalu. Aku tidak menyangka Ani. Ternyata kamu bohong. Malam minggu kamu sudah bilang siap tai kucing. Kadang orang tuh kalah sama bebek. Bebek kalau yang ngangun bilang ke barat, satu ke barat, dua barat semua. Ya enggak? Awas orang tikulannya gak akan cabut dari itu. Kenapa Pak? Pikir aja sendiri. Dia apa yang gak dia apain sih? Cuma terlalu aja. Yang lucu lagi, ada tadinya ngaji pakai kopiah, bila rambutnya panjang, diikat pas gak pakai kopiah, itu sama. Itu dari bagus jadi jelek namanya itu. Ada yang tadinya pakai kopiah ini. Gitu rambut diikat nih, orangnya di depan nih. Kali kelihatan ganteng, kali diikat gitu. Malah gak tertarik saya itu. Beli contoh yang baik. Rambut diikat ganteng, tapi lebih ganteng kalau ngaji pakai kopiah. Betul nggak? Ngaji pakai kaos pantas, lebih pantas kalau pakai baju koko. Katanya mau ada perubahan. Kalau untuk berubah itu dari yang nggak bagus tambah bagus, dari yang bagus jangan nggak bagus. Lanjut. Ini perubahan. Nanti gulanya ganti Al-Baghdadi ya. Pokoknya nanti yang nggak bawa gula Al-Baghdadi jangan boleh keluar. Ini cuma malam ini loh ya. Wajib masuk nantinya tuh kalau gulanya nanti imam-imam manakib wajib itu imam manakib itu. Nanti diantar ke rumahnya masing-masing. Pokoknya harus jualan, nggak jualan taruh sudah. Kalau nggak disetori nanti tak laporin polisi. Hidup jamaah manakib. Jadi alhamdulillah dengan izin ridho Allah ya, akhirnya Allah meridhoi beliau ini direkturnya di perusahaan Putri 17 termasuk dari direksinya di situ.
saya berterima kasih sehingga bisa mengeluarkan gula Al-Baghdadi dan gula yang rendah kalori, ya, tapi tidak mengurangi rasa manisnya. Alangkah indahnya kalau seluruh jamaah manakib bisa ganti gula itu. Jangan orang lain suruh ganti, kamu saya dari dulu, dari semenjak ada itu sudah pakai gula itu saya itu. Kamu gula beli nggak? Nah, kecuali kalau Al-Baghdadi gulanya pahit, boleh kamu jangan beli. Manisnya lebih manis, lebih enak, lebih sehat, nggak kalah sehatnya. Ya. Saya nggak bawa uang, Pak, nggak apa-apa. Saya nggak nanya bawa uang, nggak bawa uang. Yang saya maksud itu tolong bantu Abah dengan cara apa, Pak? Ganti gulamu dengan gula Al-Baghdadi. Itu aja saya. Kalaupun ada lebihnya di situ, sama kamu dengan bantu pondok Al-Baghdadi. Betul enggak? Betul. Sama dengan membantu. Dengan beli seperti itu berarti kami kita juga sama membantu petani. Betul nggak? Betul. Petani kebu kita bantu. Oleh karenanya sekali lagi detik malam ini pas jam 11 dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka gula Al-Baghdadi saya launching dan siap untuk dipasarkan di umum. Untuk itu saya mohon dengarkan dulu sejenak deh sekilas ini. Mana Iqbal? Stay Iqbal. Semoga disukseskan, dilancarkan oleh Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bangga, pondok pesantren Kawah Jadi mempersembahkan gula pasir Kawah Jadi. Gula Kawah Jadi adalah gula yang diproduksi dengan standar kualitas tinggi dan telah mengantongi semua izin yang dipersyaratkan pemerintah. Gula Kawah Jadi adalah gula rendah kalori yang aman dikonsumsi untuk pengidap hipertensi serta cocok untuk mencegah obesitas pada anak. Gula Kawah Jadi adalah gula tebu dari petani lokal yang diolah dengan ekstrak daun stevia sehingga rendah kalori, rendah karbohidrat, dan manisnya 7 kali lebih manis dari gula pasir biasa. Mari mulai saat ini mengganti konsumsi gula harian Anda dengan gula Kawah Jadi, gula yang terbukti aman untuk kesehatan, lebih ekonomis, dan secara langsung terus mesejahterakan petani dan lokal di Indonesia. Terima kasih, mohon doanya ya jemaah, sekaligus mohon dukungannya. Siap mendukung? Coba yang siap ngacung deh. Ngacung aja susah kok. Coba ngacung deh yang siap. Terima kasih. Mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat buat kita semuanya. Baiklah, saya lanjutkan wahai jemaah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran beliau juga yang mewakili dari perusahaan, dan juga Pak Lanyala, ada salam dari beliau, ya. Lanyala Mataliti, kan rutin tiap kliwon biasanya beliau datang, ya. Kebetulan malam ini ke ND di NTT ke sana, sehingga mewakilkan kepada Pak Sekjennya, Pak Rahman Hadi sama tim hadir cuma ke sini. Nah, inilah wujud sebuah kecintaan seorang Lanyala Mataliti. Dia tuh orangnya memang senang ke kiai-kiai. Dulu itu sudah sering ke tempat ke musiki juga. Pak Lanyala itu sering datang ke kiai-kiai beliau itu, dan memang ahli puasa daun beliau itu. Kalau ada orangnya kan dia nyanyi-nyanyi, enggak ada orangnya itu saya cerita. Ya. Melek malamnya kuat. Dari mana Allah tahu? Saya kadang jam 3 saya WA beliau, Assalamualaikum, saya doa beliau, saya kirimin. Jam 3 malam langsung dibalas itu. Saya coba jam 3:30 juga dibalas.
Kan beliau cerita jalan tidur kalau malam. Saya coba jam 3 malam, langsung dimalas. Oh benar berarti. Luar biasa. Melek padahal tugasnya berat ya. Melekan. Memang melek itu ada untuk mendapatkan sesuatu, ada yang dilakukan dengan cara puasa ataupun melek malam. Ini ada cerita dua bersaudara. Nah, katanya gurunya, wahai muridku, di bukit itu ada benda pusaka. Siapa yang mengambil, ambillah. Itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang satu bisa dengan puasa, yang satunya bisa dengan melek malam. Kalau puasa selama 40 hari, kalau melek malam selama 40 malam. Nah, si kakak ngambil puasa, si adiknya ngambil melek malam. Sudah sama-sama melek. Begitu malam yang terakhir, besok ini puasa terakhir si ini, siapa namanya? Si kakak ini, si kakak. Malamnya dia mimpi. Malam ini besok ini terakhir, ini sudah puasa ini sudah terakhir besok. Malam ini mimpi dia melihat suatu sinar di bawah batu yang ada di bukit yang ditunjuk oleh kiainya tadi. Dalam mimpinya disamperin. Begitu didatengin, ternyata di bawah batu dibuka ada keris sesuai petunjuk gurunya. Itu dalam mimpi. Makanya kalau nggak mimpi jangan bilang mimpi ya. Sementara yang kan kalau puasa malamnya dia tidur, benar nggak? Ketika yang puasa tidur, dia mimpi mendapatkan pusaka tadi sesuai dengan petunjuk gurunya. Sementara yang melek, ketika dia melihat sinar di bukit itu yang ditunjuk oleh gurunya, sinar keluar sampai tembus ke langit. Dia datengin sama yang melek tadi. Begitu didatengin, keluar sinar di bawah batu itu, begitu dibuka ternyata ada keris, langsung diambil sama adiknya tadi, dibawa kemana? Bawa pulang. Begitu habis subuh si kakak bangun, dia sholat, betul nggak itu? Sholat subuh. Habis sholat subuh dia temuin adiknya, adik, saya yang dapat keris itu. Di mana kak? Di bukit itu. Di mana kak? Ayo kita ke sana. Ikut aja adiknya, cuma nggak ngomong kan kalau kerisnya sudah dipegang adiknya. Di sini, dari mana kakak tahu? Semalam aku mimpi bahwasanya aku diperlihatkan ada sinar keluar dari bawah batu ini dan tembus ke langit. Kemudian aku datengin, ternyata batunya benar sama dalam mimpi saya. Di bawahnya itu dalam mimpi saya ada keris. Makanya bantu saya untuk angkat batu ini. Ya angkat batu ini, balik ceker-ceker nggak ada sudah. Kakak masih ingat pada bentuk keris? Saya ingat eluknya eluk sekian, dibuka. Apa ini? Iya ini. Dari mana kamu dapat? Semalam saya juga melihat sinar keluar dari batu ini, tapi secara langsung. Nah itulah yang saya kerjakan sama guru saya, suruh milih. Kamu milih puasa apa milih melek? Saya milih melek. Oh saya biasa melek. Ya. Sementara teman saya milih puasa. Nah kalau puasa ada batas 40 hari. Sementara yang melek seterusnya. Kalau dalam badan sehat, kalau sakit tidak apa-apa, boleh tidur. Makanya kata guru saya, kamu melek niatin. Saya melek, niat saya itu nirakatin seluruh jamaah manakib. Juga nirakatin keluarga saya dan keluarga besar imam dan jamaah manakib. Nebus dosanya jamaah manakib, katanya guru saya. Alhamdulillah. Apa kalau nggak salah sudah berapa ya? 29 tahun berarti melek malam. Tapi setelah Abah sakit itu, waktu sakit ya kita tidur sakit ya. Sekarang sudah mulai untuk melek lagi. Alhamdulillah jamaah manakib, doanya semoga kita semua sama-sama sehat. Semua yang datang ke tempat ini ya pasti punya tujuan dan harapan.
Siapa yang bisa mewujudkan keinginan dan harapan kalian? Adalah Allah. Apa yang datang ke sini ada yang dibayar? Apa yang dijanjikan macam-macam? Tidak ada. Kalian semua datang ke tempat ini didatangkan oleh Allah. Betul? Betul apa betul? Wahai jamaah, semua orang ingin mendapatkan jaminan dalam hidup. Betul? Betul apa betul? Ada BPJS untuk jaminan kesehatan, ada asuransi untuk jaminan masa depan. Betul nggak? Betul apa betul? Padahal tidak ada jaminan yang paling aman kecuali jaminan dari Allah. Maka dapatkan olehmu jaminan kebahagiaan dari Allah. Jangan kau mencari jaminan kebahagiaan dari makhluk. Orang lain tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada diri kamu sendiri. Betul itu. Tidak ada orang yang bisa memberikan kebahagiaan kecuali kamu merasa cukup dengan apa yang kau dapat. Kamu sendiri yang merasakan kebahagiaan itu. Betul nggak itu? Betul. Tapi dapatkan olehmu jaminan kebahagiaan dari Allah. Ketika kamu mendapatkan jaminan masa depan, mohon maaf nih, kartu dari presiden, dari bupati, dari apa, wah kayaknya sudah senang sekali. Betul apa enggak itu? Wah, saya punya jaminan masa depan. Ketika presidennya ganti, apakah jaminan ini masih berlaku? Belum tentu. Ya apa enggak? Tapi kalau jaminan dari Allah, nggak ada yang menggantikan Allah. Allah tak akan pernah tergantikan oleh apapun. Iya apa enggak? Kali ada pemilihan Tuhan? Hah? Iya apa tidak? Maka dari itu, kalau mau cari pembela jangan tanggung-tanggung. Kalau mau cari penjamin jangan tanggung-tanggung. Carilah jaminan dari Allah. Carilah pembelaan dari Allah. Allah pernah mengancam, katanya Allah, man adli waliyan faqad adluhu bil harbi. Barang siapa memusuhi, membenci, memusuhi, menyakiti kekasih-kekasihku atau wali-waliku, aku menyatakan perang dengan orang itu. Ancamannya di situ. Allah menyatakan perang kepada orang yang menyakiti walinya Allah, kekasihnya Allah. Saya kamu bukan wali, masuklah kamu dalam golongan wali itu, maka kamu ikut terjamin. Satu, kurang nembak ini ya, agak soalnya agak ini masuk. Kurang kecil ya? Hah? Agak garing, terlalu kering. Terlalu kering nggak enak, terlalu basah juga nggak enak. Iya maksudnya son, ya, jangan kemana-mana tuh. Hidup jamaah menanggil. Dapatkan olehmu jaminan kebahagiaan dari siapa? Dari Allah. Dengan apa? Nah, kalau orang mendapat jaminan, ya, kalau kamu mau dapat jaminan BPJS, jaminan kesehatan, perlu bayar? Bayar apa enggak? Bayar bulanan, betul? Perlu bayar. Kalau kamu ingin dapat jaminan dari Allah, jaminan kebahagiaan, keselamatan, masa depan, dunia akhirat, dapatkan jaminan dari Allah. Dengan cara apa? Pakai biaya. Apa bayarannya? Amanu wattaqau. Betul? Betul? Dengan amanu wattaqau, Allah akan berikan jaminan kepada orang yang iman dan takwa kepada Allah. Iman di sini bukan hanya percaya kepada Allah. Iman terhadap apapun yang terjadi kepadamu, itulah kehendak dan ketentuan dari Allah. Dan sedikit pun kamu tidak ragu, sedikit pun kamu tidak nolak, tidak bertentangan di hati kamu. Ini sekarang pangeran, ini sudah ketentuan Allah. Enak ataupun tidak enak, suka ataupun tidak suka.
Itu baru namanya ketika kamu dagang usaha kamu rugi, kamu tak mencari kambing hitam apa penyebab kerugian itu, kamu langsung kembali iki wis karepe pangeran. Itu baru jenenge itu barunya iman yang namanya 100%. Saya bilang iman kita kebanyakan 50%. 50%-nya percaya ke Allah, 50%-nya nang awake dhewe. Betul nggak? Betul nggak itu? Coba kalau tidak percaya, ada seseorang tani. Ketika taninya bagus, dia mengatakan ini pupuk isi api. Betul? Kok bisa panen kamu sampai hasilnya bagus? Sampai berpuluh-puluh ton dalam sampai 10 ton lebih dalam 1 hektar. Iya, saya pakai bibit ini, pupuknya ini, cara merawatnya seperti ini. Jadi yang disebut apa? Siapanya yang disebut? Pupuknya, alatnya, betul nggak? Teorinya yang disebut, betul. Tapi coba kalau rugi, apa yang disebut? Ujian dari Allah. Di barang sih nggak enak dilempar ke Allah. Giliran yang enak diakukan kepada makhluk, itu sih dari yang Allah berseru. Betul nggak? Betul nggak? Kalau gagal dilarikan kepada, betul nggak? Ayo jujur yuk. Kalau kamu bangkrut, larinya ke, kalau berhasil, larinya kepada dirinya, kepada modalnya, betul nggak? Allahnya cuma ucapan terima kasih, alhamdulillah, tidak cuma matur nuwun, tapi tidak meresap, tidak merasa bahwa itu adalah dari Tuhanmu, tidak merasa bahwa itu dari minallah. Betul nggak itu? Betul. Ada yang bilang, oh Junedi itu jamaahnya banyak karena ada zikir, ada zikirnya itu cuma sarana. Ya, yang mendatangkan jamaah itu bukan sarananya, wadahnya, tapi Allah yang mengisi dari wadah itu sendiri. Zikir manakib ini adalah wadahnya. Yang mengisi jamaah ini adalah Allah. Yang mendatangkan adalah Allah. Betul apa betul? Saya punya teman seperjuangan satu pesantren, sama imamin kayak saya. Caranya sama, kok tidak sama isinya. Betul? Betul apa betul? Ini cuma sarana. Jadi tidak ada yang bisa memenuhi isi tadi kecuali Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Kamu tahu air? Kalau yakinmu besar kepada Allah, imanmu besar kepada Allah, kamu tak akan pernah takut membuat tempat untuk ibadah. Contoh, kamu akan menandai air hujan. Kamu naruh ember, isinya seapa? Isinya seapa? Seember. Walaupun dihujanin seharian, tetap isinya seember. Kalau kamu isi 1 gelas, ya isinya 1 gelas. Walaupun dihujanin 1 hari, sesuai dengan wadahnya. Pertolongan Allah pun tergantung seberapa besar iman dan keyakinanmu kepada Allah. Yakini sak uprit, pingin jungkir no gunung, dari mana bisa? Betul? Betul apa betul? Tergantung seberapa besar yakinmu kepada Allah, seberapa besar imanmu kepada Allah. Kalau ke Allahnya si gede imannya, tapi ketika bicara tentang takdir, bicara tentang keadaan, yo pangeran si pangeran, tapi gara-gara sampeyan sih, nah ada masih menyebut kambing hitamnya. Setuju? Setuju? Maka dari itu kata Allah, ya, sama dengan utuni astajib lakum, sama dengan kun jadilah fayakun maka jadilah. Ini kata kun jadilah fayakun maka jadilah. Tidak kun jadi fayakun langsung jadi, tidak jamaah. Semua butuh proses. Allah menjadikan langit bumi
ya, itu selama 6 hari. Kun jadilah langit bumi. Proses fayakun itu proses, setelah 6 hari baru jadi langit dan bumi itu. 6 harinya Allah tidak sama dengan 6 harinya saya sampean. 1 hari hitungan Allah sama dengan 1000 tahun saya dan sampean hitung. Berarti 6 hari sama dengan 6.000 tahun Allah menjadikan langit dan bumi ini. Begitu juga Utuni astajib lakum, minta kamu padaku, astajib lakum itu akan kukabulkan, niscaya aku kabulkan. Itu proses. Enggak langsung minta sekarang jadi sekarang. Tergantung situasi dan kondisinya. Betul gak itu? Betul? Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Siapa yang memerintahkan? Utuni astajib lakum. Siapa yang merintah? Ini ngaji loh ya, bab tentang keyakinan. Yang merintah siapa? Allah. Terus yang berjanji siapa? Minta kamu padaku, niscaya aku kabulkan. Siapa pula yang bilang begitu? Allah. Yang mengabulkan siapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Cuma kadang saya dan kamu yang ingkar dengan doa kamu sendiri. Begitu semakin dihimpit kesulitan, semakin lemah doa kamu kepada Allah. Semakin berkurang yakinmu kepada Allah. Betul? Seharusnya semakin kamu terhimpit, semakin kamu terdesak, semakin dekat pula pertolongan Allah akan datang kepada kamu. Tapi kadang kamu malah menjauh. Betul jamaah ya? Betul apa enggak itu? Nabi Musa punya mukjizat berupa tongkat. Andaikan tidak ada Fir'aun, Nabi Musa tidak akan punya mukjizat yang berupa tongkat membelah lautan. Jadi jamaah ini ya, semakin ada masalah yang kamu hadapi, di saat itu pula pertolongan Allah akan semakin nampak kepadamu. Jangan malah kamu tinggalkan, jangan malah kamu ragu dengan doa kamu. Tambah yakin kamu dengan doa kamu. Wallahi wa nabi Allah, saya tambah yakin kalau pertolongan kamu akan datang. Kalau pertolongan akan datang. Kalau Abah bicara semacam ini, Abah telah melewati proses demi proses seperti itu, sehingga kau mengenal Abah seperti yang sekarang ini. Hujatan sudah biasa, penderitaan makanan saya setiap hari dalam itu. Tapi semakin saya istiqomah, semakin buat makanannya susah. Boleh tanya Umi Atun itu. Umi Atun sakit, saya sakit. Sama-sama sakit, kena cacar, tidak punya duit untuk berobat. Saya bilang sama Umi Atun, Dek, saya sebagai suami ingin membahagiakan kamu, tapi takdir belum terjadi. Apakah kamu sanggup ngikutin saya? Kalau kamu sanggup, ayo kita lanjut. Kalau kamu tidak sanggup, saya ikhlas kalau kamu minta pulang ke kampung kamu. Kata Umi Atun, ya tidak apa-apa mas, aku minum sampean. Ya wes, salaman. Tetenya no omongan aku ya, satu saat nanti turun mau belang netek nang awakmu. Betul itu. Tapi itu siap. Karena siapa ingin kebahagiaan, maka dia harus mau melewati penderitaan. Siapa ingin kesuksesan, dia harus mau menelan kegagalan. Siapa mau kemuliaan, maka dia harus mau menelan yang namanya hinaan. Maunya dimuliakan, dihina nggak mau. Maunya derajat yang tinggi, maunya berhasil, dikasih susah, dikasih kegagalan sedikit, sudah. Apa salah saya? Saya sholat duha sudah, ikut manaqib sudah, ikut rekod sudah. Tidak usah bawa amaliyahmu, ujianmu ya ujianmu, masalahmu ya masalahmu, ibadahmu ya ibadahmu. Jangan campur aduk antara ibadah dengan musibah. Jangan campur aduk.
Saya pernah bilang dulu, wallahi wan nabi, kalau saya sudah yakin, kalau kita sudah yakin, kalau saya, seandainya saya ikut guru saya, seandainya saya istiqomah zikir manakib, jangankan membawa kaya, membawa sengsara pun saya tetap akan istiqomah. Itu sumpah saya dulu. Karena ikut manakib bukan kekayaan yang menjadi tujuan, bukan penderitaan yang menjadi tujuan, tapi ilahi anta maksudi. Betul? Betul? Tundukkan keadaan ini dengan istiqomah, raih kesuksesanmu dengan istiqomah. Istiqomah di fakta, wahai jamaah. Asal kamu sungguh-sungguh, kamu punya anak, kamu punya cucu. Tidak cukup anakmu disekolahkan, dimondokkan, tidak cukup. Tapi tebuslah sebagai orang tua, tebus pangkat dan derajat anakmu kepada Allah. Tidak bisa sendiri, ayo beristiqomah, berjamaah seperti ini. Betul? Betul? Setuju gak? Setuju? Hidup jamaah manakib. Yang dari Cianjur ada? Mana dari Cianjur? Ada Ustaz Dadan, ada? Mana Ustaz Dadan apa itu? Hamdan. Mana orangnya? Nanti kalau pilihan besok lagi di atas panggung ya, tak suruh ngisi mewakili dari Cianjur. Lanjut jemaah. Kapok gak ikut mengaji ini? Gak takut melarat? Siapa yang takut melarat ikut ngaji? Ngajung. Bagus. Siapa yang siap kaya? Bagus. Harus itu. Saya melarat tidak takut, kaya saya siap. Lanjut. Kok perasaan ya? Soundnya ini gimana gitu? Enggak dep gitu nang dada itu. Apa terlalu banyak orang? Ternyata aura energi orang yang keluar ini mengaruh juga ya. Tadi waktu dicek belum ada jamaah, enak banget itu. Ini hawanya macam-macam ini. Ada yang hawanya enak, ada yang gak enak, campur jadi satu. Ada yang berangkat dari rumah berantem dulu. Kalau mau ngaji jangan berantem dulu. Ada yang berantem dulu. Aku lah. Mau ngaji berantem. Udah nanti berantem jangan dilanjut pulang ngaji. Kadang ngaji punggur-pungguran, gak sering tegur sama suaminya. Gimana sih? Naik motor tapi gak tegur siapa? Megang perut tapi gak ngobrol. Ada yang begitu. Kesel sih kesel, tapi jangan gitu hati. Ada yang begitu. Mana orangnya? Coba sini dah. Nanti pulang dari sini bikin anak juga gak ngomong lagi. Main buka-buka aja nih. Aja. Alhamdulillah jamaah sekali lagi ya, Al-Baghdadi ini beramai karena jamaah. Betul? Bersama jamaah kita bisa memakmurkan ini kuasa Allah, ini pertolongan Allah, ini pembelaan Allah ya. Yang tadinya ini adalah sawah ya, sekarang bukan tumbuh padi di tempat ini, tapi tumbuh orang yang berzikir kepada Allah. Betul enggak? Coba kalau ditanemin padi,
paling baru dapat berapa ton ya. Tapi kalau ditanemin orang ibadah seperti ini, mungkin kalau ditimbang tuh bertonton dari pahalanya ya gitu. Alhamdulillah. Untung apa enggak? Untung apa enggak? Jadi nanti kholam itu saya pengen kasih ini. Kok kasih? Pengen lomba karaoke. Gimana, setuju? Saya apa katanya? Hah? Oh iya, lomba-lombaan mau nyanyi. Mau lomba aku baik, suka-suka gua lah. Yang terpenting bagaimana khol nanti semarak, betul enggak? Yang datang semua barokah, membawa barokah buat jamaah, membawa barokah buat masyarakat sekitar, membawa barokah buat Islam, membawa barokah buat bangsa dan negara. Itu yang terpenting. Setuju ya? Alhamdulillah. Jadi satu, sekali lagi saya pesankan kepada jamaah, teruslah kamu berdoa, jangan pernah berhenti. Saya pernah bilang, wallahi wa nabi, seandainya Allah tidak mengabulkan doaku, saya tidak akan pernah berhenti tetap berdoa kepada Allah. Karena doa itu pun sudah ibadah. Soal dikabul atau tidak, pasti dikabulkan. Kapan waktunya, Allah yang lebih tahu, bukan kita yang ngatur. Betul? Terus sudah minta. Dapatkan jaminan kebahagiaan dari Allah dengan iman dan takwa. Capailah kesuksesan dunia akhiratmu dengan istiqomah. Teruslah kamu berdoa kepada Allah. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berputus asa. Yakin dan pastikan doamu pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Wallahi wa nabi, saya yakin dan percaya itu. Doa yang mana yang tidak pernah Allah kabulkan? Wong Allah yang merintah kok. Dan kalau bukan Allah yang mengabulkan, siapa lagi? Gak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Doanya orang Kristen saja dikabulkan. Doanya orang Hindu saja dikabulkan. Kok gitu? Iya. Kalau bukan Allah yang mengabulkan, siapa? Betul? Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Saya itu punya istri berapa? 5. Saya punya istri berapa? 5, oke? Istri saya yang pertama itu orang Tegal. Apa saya cerita? Biar tahu aja. Yang kedua yang pertama saya punya anak. Yang pertama namanya Taufikur Rahman. Maka keluarga Tegal panggil saya abahnya Taufik. Istri saya yang nomor 2 dari Purworejo, anak saya yang pertama namanya Iqbal Jamalulail. Maka orang Purworejo manggil saya abahnya Iqbal, kata keluarga Purworejo. Istri saya yang nomor 3 orang Brebes, tidak disebut nama. Yang pertama Siti Priyatun, yang dipanggil Umi Atun. Yang kedua Sri Pujiwati, dipanggilnya Umi. Yang ketiga Afifah, panggilnya Umi Ipa. Punya anak yang pertama namanya Uswatun Hasanah. Maka kata keluarga Brebes, saya dipanggil abahnya Uus. Yang nomor 4, saya punya anak, ya. Kenapa ketawa? Yang nomor 4 orang Cibuntu, ya. Namanya siapa nama Milos Rusnia Sari Dewi, katanya sih. Paling namanya sendiri Rusnia itu, ditambahin Sari Dewi, ya. Jadi dipanggilnya Umi. Terus saya punya anak yang pertama namanya Zulfa Majidah, maka dipanggil abahnya Zulfa. Yang ke-5, saya orang Tambun, ya. Punya anak namanya
Betul, sengaja saya diem sambil mikir saya. Kausar Jibril At-Tariq, ya, dipanggilnya Kausar. Maka kata uminya, Umi Yunis Kasari, panggilannya Umi Yunis. Maka kata keluarga daripada Umi Yunis, saya dipanggil abahnya Kausar. Saya tuh untuk keluarga Pak Bambang itu, saya punya anak namanya Gipta. Jadi dulu istri saya 6, sekarang 5. Jadi Pak Bambang itu mertua saya, ada Bang. Mana orangnya? Mana? Nah, ini mertua tapi suka canda, rahasiamu ada padaku, rahasiaku ada padamu. Awas macam-macam gitu. Jadi saya punya anak namanya Gipta. Siapa Pak Bambang? Lupa. Kansa Gipta Sahara, panggilannya Gipta. Maka kata keluarganya ke Bambang, saya dipanggil abahnya Gipta. Jadi abah, keluarga Pak Bambang besar-besarkan abahnya. Kalau abahnya Gipta mah hebat teh. Kalau katanya orang keluarganya Umi Yunis membesar-besarkan abahnya Kausar. Kalau keluarganya Umi Ros membesar-besarkan abahnya Zulfa. Kalau keluarga Brebes membesar-besarkan abahnya Uzwatun Hasanah, Uzwa. Kalau yang keluarga Purworejo membesar-besarkan abahnya Iqbal. Kalau abahnya Iqbal mah nggak ada duanya. Kalau katanya orang Tegal, keluarga Tegal, Umi Atun membesar-besarkan abahnya Taufik. Wah, kalau abahnya Taufik mah beda lah, nggak sama dengan yang lain. Semua besar-besarkan. Suatu ketika dipanggillah keluarga dari masing-masing tadi. Yang dari Purworejo dipanggil, mau kemana? Saya mau jumpa dengan abahnya Iqbal yang baik hati. Lalu dipanggil juga yang dari Tegal, mau kemana? Kebetulan satu base, mau mana Pak? Saya mau ketemu ke Kerawang, mau ketemu dengan abahnya Taufik. Itu orang baik. Oh, saya juga ke sana. Saya menemukan abahnya Iqbal, orang baik. Oke. Ada naik lagi di Brebes, ada yang naik lagi. Mau kemana Pak? Saya mau ke Kerawang. Mau ketemu dengan abahnya. Itu orang yang tidak ada duanya. Akhirnya mobilnya nyasar ke Cibuntu. Naik dari keluarga Cibuntu. Mau kemana Pak? Saya mau ke Kerawang, mau ketemu dengan abahnya Zulfa. Wah, dia saling membagus-bagusnya sudah. Ya. Karena macet, keluar ke Tambun tuh. Di Tambun Pelepas 2 orang sekaligus naik. Satu keluarga Pak Bambang, satu keluarga Umi, keluarga dari Umi Gipta. Mau mana Pak? Saya mau jumpa dengan abahnya Gipta. Orangnya apa? Kaset. Kaset itu apa sih? Oh iya sudah. Untung nggak salah nyebut saya. Akhirnya ngobrol juga dengan abahnya, dengan keluarga Umi Yunis. Sampai mau kemana? Saya mau ke Kerawang, mau ketemu dengan abahnya Kausar. Udah saling membawa, bisa paling bangun, ya udah rebut itu sudah. Akhirnya, mau di sini ya? Perasaan kok sama di sini? Sama-sama masuk ke sini semua. Sampai mau ketemu siapa? Abahnya Taufik. Abahnya Iqbal. Kok di sini? Ya nggak tahu. Pengalamannya di sini. Akhirnya tunggulah di Pendok. Maka keluarlah yang namanya Junaidi Al-Baghdadi. Ini kan. Begitu keluar, nah itu abahnya Iqbal. Ngawur, abahnya itu abahnya Taufik. Enak aja. Abahnya gue udah ribut nih. Apa yang kamu ribut? Abahnya Iqbal ya nyom. Jadi abahnya Iqbal ya kulok.
Betul. Kata yang berbes juga gitu. Abahnya Uus saya, abahnya Gipta saya, abahnya Kausar saya, abahnya Zulfa saya, sama semuanya saya. Terserah lo mau nyebut nama gua apa. Yang jelas Junaidi adalah Junaidi, sama dengan namanya Iqbal. Gitu kok repot. Paham maksud saya? Paham sudah? Paham. Yang ngabulkan keinginannya abahnya Taufik itu siapa? Yang mengabulkan keinginannya keluarga Tegal siapa? Mengajukan permohonan kepada abahnya Taufik. Padahal yang ngirim siapa? Ki Junaidi. Yang berbes juga sama. Padahal yang ngasih adalah Ki Junaidi. Paham maksudnya? Itu ada ayatnya gini. Allah Tuhanku, ya, Tuhan kami dan Tuhan kalian. Gimana tuh dalilnya? Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kami di sini, dan Tuhan kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Amalan kami adalah amalan kami, amalan kalian adalah amalan kalian. La hujjata baina wa bainakum. Betul? Janganlah kalian saling menghujat. Abahnya Iqbal, ya abah saya juga. Gitu loh kata orang Brebes gitu ya. Betul nggak? Gua sama-sama Ki Junaidi, ngapain ribut gitu loh. Ya sudah, amalan Tegal, ya amalan Tegal. Apa Tegal? Bikin pilus. Ya, Brebes. Apa Brebes? Ya bikin telur asin. Yang di ini, yang di mana lagi itu? Purworejo. Apa? Wiko ya Wiko. Situ sebenarnya Wiko itu ya. Kalau di Tambun itu apa ya? Kalau di Jebutu nasi uduk. Paham maksudnya? Sudahlah, kalianmu, yuk jangan saling berdebat. Jamaah manakib juga begitu. Mau jamaah tahlil ke, jamaah torekot ke, kiai ini, kiai itu, biarkanlah. Yang penting kita satu. Allahnya adalah satu. Betul enggak? Enggak usah ribut masalah amalan. Yuk, yang ngabulkan doanya orang ahli torekot siapa? Yang ngabulkan doanya tahlil siapa? Yang ngabulkan doanya manakib siapa? Yang ngabulkan doanya sholawatan apa? Semua itu adalah Allah. Kenapa ribut? Kenapa saling menghujat? Kenapa saling menjatuhkan? Beda baju udah usah dipersoalkan. Hah? Betul enggak? Kadang maaf, kiai bahas kiai, apa untungnya kok kiai sering bahas? Kiai itu jangan bahas kiai. Kiai itu membahas bagaimana Islam supaya lebih kuat, bagaimana Islam supaya lebih bersatu, bagaimana Islam supaya lebih rukun. Jangan saling menghujat, jangan saling menjatuhkan, jangan cari menang sendiri, jangan cari benar sendiri. Kalau sudah berpegang kepada Al-Quran dan hadis, pasti benernya. Udah gitu aja. Setuju jamaah? Nih kayak jamaah manakib yang sini. Apakah kamu cuma ikut jamnya manakib? Tidak. Kadang kamu ikut tahlil juga, betul? Kamu ikut terekod juga, benar apa enggak? Apa kamu cuma kawah? Enggak, kadang kamu ziarah suan ke kiai ini, kiai. Apa saya larang? Tidak, monggo silakan. Semakin banyak kiai yang kau datengin, semakin banyak pula doa yang kau dapatkan. Betul? Betul apa betul? Dan bagi kiai, imam manakib, jangan takut ditinggalkan. Tahu merpati? Siapa yang berjodoh dengan kamu takkan bisa untuk berjodoh dengan yang lain. Percayalah itu. Makanya imam dan imam harus jamaah dan jamaah harus sami'an wa ta'atan. Benar nggak? Sami'na wa ta'na, taat dan patuh. Kalau masalah kebaikan, setuju jamaah? Kalau kamu saya suruh ganti gula, kebaikan apa enggak itu? Ya sudah ganti gula. Katanya sami'an wa ta'atan. Hidup jamaah manakib. Ini tadi kan cerita dari Pak Lanyala Mataliti ya. Melek malam bisa merembet kemana-mana. Nah ini kan dari melek malam, beliau tuh ahli melek malam. Kita doakan semoga doa beliau tambah mustajab. Apa yang cita-citakan beliau Allah wujudkan, Allah kabulkan. Amin Allahumma. Dan juga jamaah manakib,
apa yang jadi rencananya jamaah manakib, kalau sekiranya jadi barokah buat dirimu, keluargamu, Allah wujudkan semuanya. Amin. Allahumma. Jamaah, kalau kamu tidak bisa datang tiap malam minggu, datanglah sebulan sekali setiap Kliwon. Betul? Jangan sampai kamu tidak pernah datang. Kalau nggak pernah datang, hati kalau lama tidak pernah dengar kiai, tidak pernah dengar nasihat, bisa keras. Kalau hati sudah keras, repot lagi, nanti perlu dilunakkan lagi. Ayo kamu bisa rasakan. Kalau udah biasa ngaji, bisa datang ke kiai. Ke kiai itu selama kamu tidak pernah datang ke kiai, tidak pernah datang ke kiai, rasanya nanti beda. Betul nggak? Rasanya beda. Masalah, semua orang punya masalah. Enggak kamu datang ke kiai masalahmu langsung hilang, tidak. Tetap masalah itu ada. Selama manusia hidup, masalah tetap ada. Tetap ada. Tapi beda rasanya. Orang membawa masalah seorang diri, dia dengan membawa masalah dan bersama-sama, itu beda. Kamu menghadapi masalah dengan dirimu, dengan kamu menghadapi masalah bersama Allah, tentu jauh berbeda. Betul apa betul? Kalau kamu menghadapi masalah dengan dirimu, betapa beratnya masalah yang kita hadapi. Jangankan dengan masalah anak, istri dan yang lain, membawa masalah diri sendiri aja sudah beratnya luar biasa. Tapi kalau kita menghadapi bersama Allah, kita sadar, kita yakin, kita manusia yang tidak punya daya dan kekuatan. Kita hanya pelaksana, kita hanya korban daripada takdir. Kita hanya adalah sasaran anak panah takdir. Tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Ini yang kemudian membuat kita merasa ringan dengan beban hidup ini. Betul nggak? Betul. Jangan dikira apa juga gak ada masalah. Mana ada orang hidup tak punya masalah. Coba yang gak punya masalah ngacung. Yang gak punya masalah anak sampean ini yang kecil tuh. Nih anaknya saya ini gak punya masalah itu. Ois. Dibilang gak ada masalah langsung berdiri dia. Betul nggak? Itu yang gak punya masalah. Kenapa dia gak punya masalah? Katanya anak kecil itu wali. Betul nggak? Jadi saya tidak ada masalah itu wali. Wali itu punya masalah, tapi masalahnya sudah tunduk. Kalau kita kan tidak, bukan masalah yang tunduk sama kita, tapi kita yang ditundukkan oleh masalah. Karena kita ditundukkan oleh masalah, ke sana masalah, ke timur masalah, akhirnya hidup penuh masalah. Betul? Alhamdulillah. Jadi kemarin open house saya banyak. Yang lama-lama pada datang, termasuk ada Ustadz tadi, Ustadz Ceria. Siapa? Cahya. Oh, saya Ustadz Zakaria. Udah, bukan Pak, Cahya. Udah terlanjur sudah. Saya ganti nama kamu sekarang Ustadz Zakaria. Jadi dari mana tuh Ustadz Zakaria? Segaran. Jadi jamaah Segaran manggilnya jangan Ustadz Cahya lagi ya, Ustadz Zakaria. Itu jamaah lama itu, pejuang ya. Dari belum jadi Ustadz sampai dipanggil Ustadz. Jadi ternyata keluaran jamaah manakib banyak yang jadi Ustadz gitu. Dia punya pengetahuan, dia pernah pesantren, dia punya pengetahuan, tapi nggak laku. Begitu ikut manakib laku. Kenapa kok laku? Karena yang diikutin orang yang laku. Siapa orang yang laku? Laku kepada Allah. Siapa? Sultanin Aulia Syabdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu. Beliau orang yang laku kepada Allah. Karena laku, ucapannya pun disetujui. Karena laku. Betul nggak? Di Junaidi ikut laku karena ngikut orang yang laku. Banyak dulu Ustadz juga pernah mondok tapi nggak laku. Nah, kalau nggak laku diapain? Tapi ada mondok enggak, apa enggak, doanya tahu nggak apa?
Ya Allah khususan ya Allah saya makmum yang difatai Abah Junaidi Al-Fatihah. Jangan banyak. Allahumma ya Allah saya minta ya Allah saya mohon apa seperti yang diminta oleh Abah Junaidi Al-Baghdadi Al-Fatihah. Jangan banyak. Oh ada yang berdoa. Benar itu jangan ragu. Allah tidak melihat rupa-rupa kalian. Allah tidak melihat pekerjaan kalian. Tapi wallaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Betul enggak? Allah melihat hati dan amal perbuatan kita. Rupa-rupanya urusan akhirat enggak taunya urusan dunia. Rupanya urusan dunia enggak taunya urusan akhirat. Oleh karenanya wahai jemaah, apa yang kamu pegang dengan sebab barokah karamnya Syaikhul Qadir Jilani, syafaat Rasulullah, izin dan ridha Allah, apa yang kamu pegang dibarokahi oleh Allah. Apa yang kamu tuju, apa yang kamu maksud, kabul maksud, semua diwujudkan dengan kuasa Allah. Al-Fatihah. Siapa yang masih siap untuk ikut Abah sampai mati? Hah? Enggak takut kamu ikut Abah? Abah istrinya lebih dari 4. Kan ribut itu. Itu melanggar syariat ya. Oh macam-macam. Baru 4 baru 5 di surga itu katanya istrinya 40 bidadari. Di surga, kamu besok kalau masih surga itu dikasih istri 40 bidadari. Betul dah ini? 40 itu. Hah? 70. Malah katanya Kiai Sarpui 70 katanya. Nanti bagaimana dengan saya, Bang? Kalau nanti suami saya dapat bidadari, saya sudah tua, Bang. Gigi saya tinggal 2. Burung hingga ke jendela. Burung kena tua hingga ke jendela, gigi saya tinggal 2, Bang. Nanti di surga itu gak ada orang yang usia 60 tahun kan. Loh, kayak saya Bang, nenek-nenek gak ada di surga, nenek-nenek gak laku. Terus bagaimana? Semua rata-rata tuh sekitar umur 30, 35. Betul gak gitu kan? 35, 33, masih hot-hotnya itu. Betul gak itu? Saya Bang, sama anu nek, nanti nenek itu muda lagi nek. Makanya sudahlah, ya istiqomah saja lah, nggak usah mikirin surga sudah ya. Surga urusan Allah nanti ya. Yang penting istiqomah, mantep kepada Allah, mantep kepada Allah. Jalani hidup ini dengan rela hatimu. Ridholah dengan apa yang terjadi sehingga Allah ridho kepadamu. Kalau Allah sudah ridho kepadamu, maka dunia diperintahkan untuk melayani kamu. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Lanjut. Sampai saya nyanyi dulu ya. Ya, dong suruh nyanyi dulu. Lagu apa itu? Ya, nyanyi dulu ya.